Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma sholatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'an. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyada ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan segenap orang tua dan sesepuh, hadirin sekalian jamaah majlis ta'lim Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada malam hari ini berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang al-mannu bis shadaqah atau fid dammi bil manni bis shadaqah. Celah atau cacatnya orang yang bersedekah dengan menyebut atau mengungkit sedekahnya. Ini bisa membatalkan pahala sedekah itu. Jadi percuma sedekah, sedikit kayak banyak, tapi kalau disebut-sebut itu percuma, hilang pahalanya. Nah, melanjutkan pembahasan ini atau mengetengahkan pembahasan ini, muallif pengarang ini menyinggung juga beberapa alasan atau beberapa pesan-pesan di mana orang yang minta itu tidak boleh minta dengan memaksa-maksa. Artinya di sini yang diberikan pesan bukan cuma orang yang bersedekah, tapi orang yang menerima sedekah juga ada pesan-pesan atau ada adab-adab yang harus dijaga. Nah, di sini pembahasan terakhir kemarin, orang yang menerima atau orang yang dapat sedekah ini tidak boleh dia saat mendapat sedekah ini tidak boleh dia meminta sedekah. Orang yang memang mampu, sudah ada kecukupan, maka dia tidak boleh minta menerima sedekah, tidak boleh. Apalagi sedekahnya bukan sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang wajib namanya zakat, itu diperbolehkan. Orang yang miskin sebenarnya dia udah cukup, tapi karena dia miskin termasuk mustahik, maka dia boleh minta zakat. Tapi kalau minta sedekah yang sifatnya sunnah bukan wajib, nggak boleh. Jadi dua pihak di sini sekaligus dapat pesan-pesan atau mengharuskan adab-adab tertentu. Yang ngasih juga harus punya adab, yang terima atau yang minta juga harus punya adab. Nah, berikut ini akan kita lanjutkan di halaman 43. Halaman 43, tanda saya itu akhrajal Bukhari, itu udah ya. Wasyaikhoni sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasyaikhoni an Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, man a'taka bi ghairi mas'alatin faqbalhu fa innama huwa rizqun aradahu Allahu ilaiki. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadis. Artinya kalau sudah dikeluarkan
ini sudah diteliti dan sudah dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Dua-duanya ini kadang disebut sebagai syekhon, yaitu dua guru besar hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis, dimasukkan, artinya dipublish kalau sekarang ini diberikan kepada orang umum dalam kitabnya Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, man a'taka bi ghairi mas'alatin, barang man a'taki bi ghairi mas'alatin, barang siapa yang memberikan kepadamu bi ghairi mas'alatin, dengan tanpa meminta, faqbalihi, maka terimalah olehmu akan sesuatu yang diberikan itu. Fa innama huwa, maka sesungguhnya sesuatu itu rizqun aradallahu ilaiki, itu adalah rizki yang Allah berikannya ilaiki kepadamu." Pesan Rasulullah kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau ada orang kasih pada kamu dan engkau gak minta, ambil, karena itu adalah rizki yang Allah serahkan kepadamu melalui tangan orang itu. Itu adalah rizki yang Allah belokkan atau Allah arahkan kepadamu melalui perantara orang itu, asal gak minta." Ini kaitannya banyak dengan warok atau wirainya para ulama, para kiai. Kan kemarin lagi santer itu ya, lagi santer kiai diamplopin. Iya, padahal mobilnya Alphard. Itu mobil dari pemerintahan Kediri, itu pemerintahan yang khusus buat pondok. Jadi bukan mobilnya Kiai Anwar Mansur, bukan. Dan Kiai nggak pernah minta. Ini udah ada ilmunya, emang udah ada hadisnya. Tanpa minta, maka terimalah, terima itu, karena itu adalah rezeki yang Allah arahkan sengaja padamu melalui tangan orang-orang yang memberikannya. Orang nggak pernah minta, dan juga khawatir mengecewakan orang yang memberikan. Khawatir santri-santrinya kecewa kalau diberikan. Dan biasanya saudara, ini adabnya adabnya orang yang menerima tadi. Orang yang menerima sedekah atau pemberian, diantara adab-adabnya nggak boleh minta, tapi kalau dikasih terima. Boleh itu yang seperti itu. Nggak boleh minta, tapi kalau dikasih terima. Meskipun di tahap yang lebih lanjut, orang yang menerima sedekah harus hati-hati juga. Kemarin sempat saya sampaikan, kalau dia punya hasrat berlebih terhadap sesuatu yang dia pengen itu, maka mendingan hilangkan itu. Contoh misalnya, saya ngeliat RT Herman pakai jam baru, saya ngebatin doang, cakep tuh jam tuh, kayaknya saya pengen deh pakai jam kayak gitu. Bener-bener dalam hati bener-bener ada hasrat pengen. Nah begitu RT Herman ngasih ke saya, nggak mau saya, harus begitu adabnya. Karena udah ada hasrat atau udah ada keinginan kuat, jadi ngarep-ngarep banget dalam hati itu kayaknya pantesan di tangan saya dah. Dalam hati udah ada begitu RT Herman ngasih, maka harus itulah, itu adabnya yang lebih lanjut tuh seperti itu. Karena sesungguhnya meskipun lisannya nggak minta, hatinya tuh udah minta. Nah yang dimaksud di sini, kalau tidak minta pada tahap dasar atau tahap umum, lisannya jangan ngomong minta, jangan minta, lisannya jangan keucap minta-minta. Selama nggak ucap, ada yang memberikan, terima. Nanti tahap yang lebih lanjut, bukan hanya lisan, hatinya jangan minta-minta. Kalau hatinya udah nggak minta-minta, tapi tetap ada yang ngasih, terima. Para kiai kita, guru-guru kita, hatinya udah nggak pernah minta begitu. Jarang banget begitu. Kalau ditolak, artinya diminta nih, yang dikasih. Oh iya. Jarang banget tuh. Kalau diambil gimana? Ya, untuk taraf orang umum boleh. Oh, iya. Untuk umumnya orang boleh. Kadang-kadang disebut sebagai al-abror, karena ada kelas-kelasnya saudara. Iya. Untuk kelas orang umum, asal nggak ucap aja, hatinya mengharap. Asal nggak ucap nggak apa-apa terimanya. Tapi kalau mau naik level, kalau kita mau naik, udah mau upgrade, nggak mau jadi orang-orang umum gitu, nah mengharap banget, hatinya perlu dijaga juga.
Jadi kalau udah naik tingkat, naik level, udah nggak boleh. Begitu ada hati, begitu hati pengen banget, ngarep-ngarep banget, dikasih terima. Enggak teh, emang saya cowok apaan? Emang saya ngarep-ngarep banget gitu, enggak. Padahal hati mau dia, enggak mau saya. Karena yang diajarkan oleh orang ulama-ulama soleh, saat dia dalam hati masih ada kepengenan, maka dihilangkan dulu itu kepengenan. Nanti kalau udah nggak pengen, udah seminggu 2 minggu, udah punya jam baru sendiri, nah dia kasih, boleh terima. Orang nggak minta, nah, boleh terima. Nah nanti jam barunya boleh kasih orang. Dan itu kan udah nggak tapi pengen, nggak kayak yang pertama. Ini adabnya. Nah secara zahir hadis ini, memang secara dasar atau untuk orang umum, yang penting nggak keucap, tapi lebih tinggi lagi hatinya juga nggak ngebatin. Selama hati kita nggak ngebatin, lisan kita nggak mengucapkan sesuatu yang kita pengen itu dari orang, maka saat orang itu datang membawakan kepada kita, boleh diterima. Nah ini adabnya para kiai itu begitu. Jadi bukan yang ngarep, bukan yang Arab. Jadi salah itu Trans 7. Kita demo apa? Ngaji 107. Ngaji. Orang kagak pernah mondok tapi komentarin pondok, kan kacau Pak. Orang belum pernah kawin tapi ngomong soal kawin, hancur dah. Kagak bener. Ini nggak pernah mondok komentar tentang pondok. Ini adab para kiai, para ulama. Begitu juga adabnya santri. Santri, kiai, santri ini saat memberikan amplop pada kiai, ini bukan buat bikin kiai kaya, bukan. Kiai mah udah kaya, udah semuanya kebutuhannya, dan nggak pernah ngarep-ngarep gituan. Kiai itu semuanya karena Allah, ngajar juga karena Allah. Ngajar juga bukan karena apa-apa, bukan karena selain Allah, karena memang menjalankan tugas. Kebetulan tugasnya memang dikasih ilmu, jadi alim, maka harus memberikan ilmunya Allah itu kepada orang-orang. Kiai tidak pernah ngarep. Maka santri saat memberikan itu nggak boleh punya niatan supaya bikin kiainya sejahtera, nggak bisa. Salah santri yang kayak begitu, itu bikin adabnya juga salah juga. Sul adab juga ngasih kiai supaya kiai kaya. Lah, emang kiai miskin apa? Kiai mah kaya. Nggak pernah kiai miskin itu, kaya. Hatinya kaya. Tadi adabnya kiai nggak pernah ngarep-ngarep. Adabnya santri ketika memberikan juga nggak pernah. Ini bukan hanya santri kepada kiai, tapi secara umum. Orang yang bersedekah ini tidak boleh mempunyai harapan atau tujuan bahwa dengan sedekah ini saya akan bisa ngatur dia. Ada murid ngasih ke guru, ini ngasihnya rada banyak kan dibanding murid yang lain. Nah karena dia ngerasa gua mah lebih banyak, tahu-tahu gurunya disuruh, guru pokoknya kalau ada acara saya, yang lain batalin aja. Pokoknya saya harus datang, yang lain batalin aja. Ini murid suladab yang kayak begini, ngerasa udah ngasih banyak dan bisa diatur. Nah santri-santri yang menjaga adabnya saat ngasih kiai nggak pernah punya sikap itu, nggak pernah punya sikap seperti itu, nggak pernah. Dan biasanya para santri, saya juga begitu, kalau ngasih kiai nitip manfaat saudara. Jadi kalau kita ngasih kiai itu nitip manfaat dalam hati, titip manfaat. Maksudnya titip manfaat, ini kiai kalau dipakai buat gula, buat kopinya, kan itu bikin semangat dia ngajar juga. Buat anak-anaknya itu juga bikin ngajarnya konsen, karena udah kepenuhan anaknya, udah kebutuhan anaknya udah terpenuhi, kebutuhan keluarganya udah terpenuhi, maka ngajarnya jadi konsen, maka ngajarnya jadi fokus, jadi lebih manfaat, maka nitip manfaat. Dan insya Allah uang yang dipakai, ini kata yang ngasih nih, kata kita santri, insya Allah uang yang kita berikan kepada kiai dan dipakai buat kiai, insya Allah itu dipakai buat agama semuanya, minimal dipakai buat ibadahnya kiai itu. Jadi nitip manfaat. Jadi dalam hati harus ditanamkan nitip manfaat waktu kita ngasih guru.
para guru, para kiai ini nggak pernah dalam hatinya terbersit, apalagi lisannya keucap, juga ini tidak pernah mengharapkan pemberian-pemberian itu. Maka ketika ada yang datang tidak ditolak. Mana dasar hadisnya ini tadi? Wahai Aisyah, selama engkau tidak meminta tapi ada yang memberikan sesuatu kepadamu, maka terimalah sesuatu itu, karena itu adalah rezeki yang Allah arahkan kepadamu melalui tangan orang itu. Wa Tirmidzi, man sana'a man suni'a ilaihi ma'rufin faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana'i. Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa yang dibuat untuknya ma'rufun, satu kebaikan, faqala, maka lalu berkata dia li fa'ilihi, kepada pelaku ma'ruf, pelaku kebaikan itu, perkataannya apa? Jazakallahu khairan, semoga membalasmu Allahu, siapa Allah, khairan dengan kebaikan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fit tsana'i, maka sungguh orang itu telah puncak atau sudah memenuhi, menyempurnakan fit tsana'i, akan segala pujian. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan sedekah misalnya, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan itu artinya semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Khairan, dengan yang lebih baik. Ini sudah menyempurnakan dan sudah sebagai puncak dari pujian. Pujian untuk Allah. Karena di situ ada jazakallah, Allah yang akan membalasmu dengan lebih baik. Begitu juga pujian untuk orang yang ngasih. Jadi kita jazakallahu khairan, itu balasannya. Yang lain bagaimana? Boleh juga yang lain. Yang lain boleh juga, semoga Allah, bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia, semoga Allah memberikanmu yang lebih baik, lebih berkah, boleh. Adabnya orang yang menerima ini harus mendoakan, mendoakan jazakallahu khairan. Wa Ibnu Majahin, dan Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis, innallaha yabghudus sa'ila al-mulhif as-sa'il al-mulhifa ayil mulihha. Rasulullah bersabda bahwasannya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yabghudhu as-sa'ila, Allah murka kepada orang yang meminta, al-mulhifa, yang memaksa, ayil mulihha, maksudnya yang maksa atau yang dereng-dereng, yang maksa-maksa. Allah murka kepada orang yang minta dan mintanya maksa. Jadi mintanya itu benar-benar ya maksa, pokoknya harus dikasih, nggak mau, nggak boleh. Maksudnya orang yang meminta kepada orang tapi maksa. Kalau meminta kepada Allah, bagaimana terus-terusan minta? Boleh. Malam ini tahajud minta boleh, subuh minta itu lagi, zuhur minta itu lagi, boleh. Tapi kalau sama orang jangan, Allah murka. Yang pertama. Yang kedua, orang yang gedeg. Orangnya pasti keki. Ini orang, kalau gua nggak punya juga diminta aja itu mulu, diminta mulu. Orangnya juga yang dengarnya ya pasti keki, pasti kesel ngedengerin permintaan yang itu aja. Maka saat kita butuh banget, saat kita benar-benar tidak punya apa-apa, meminta itu boleh. Kemarin hukumnya memang meminta itu boleh kalau memang udah terdesak, terpaksa. Tapi nggak boleh maksa, karena meminta dengan cara maksa itu Allah murka. At-Tabrani, dan Imam Tabrani mengeluarkan hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah wa mal'unun man sa'ala biwajhillah. Mal'unun itu dilaknat, maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah. Man, orang, sa'ala biwajhillahi, yang meminta, biwajhillahi, dengan alasan Allah. Wa mal'unun, dan itu juga dilaknat, man su'ila biwajhillah, orang yang diminta biwajhillahi, dengan alasan Allah. Thumma muni'a, thumma mana'a sa'ilahu, kemudian dia tidak memberikan sa'ilahu, akan orang yang meminta. Malam yas'al hajron, selaginya
si peminta tidak meminta hajron, sesuatu yang jelek, ay fahsyan, sesuatu yang buruk, au amron qabihan, atau sesuatu yang ya sama jelek juga, la yaliqu, yang tidak layak. Wa yuhtamalu annahu yuradu, wa yuhtamalu, dan dimungkinkan bahwasannya yang dimaksud hadis ini malam yas'al, selaginya orang yang meminta tidak meminta sualan qabihan, permintaan yang jelek, bikalamin qabihin, dengan ucapan yang buruk juga. Dua di sini sekaligus yang kena atau yang disentil dan dinasihati oleh Rasulullah. Pertama, orang yang minta, Allah melaknati orang yang meminta dengan alasan Allah. Gak boleh bawa nama Allah, minta aja, gak boleh bawa nama Allah, karena khawatir memberatkan juga. Itu kalau yang diminta kayak model Ustaz Sanwani diminta karena menyebut nama Allah, pasti ya Allah, pakai nama Allah kali, pasti langsung ngasih karena benar-benar agungnya nama Allah. Untuk tidak menyulitkan orang yang diminta, maka nggak boleh kita minta pakai nama Allah, nggak boleh. Demi Allah ya, demi Allah Ustaz, saya benar-benar nggak punya duit, kasih saya duit dah, pakai demi Allah, berat banget. Itu kalau yang diminta Ustaz pasti langsung pikiran Ustaznya. Demi Allah ya Ustaz, ini buat masjid, nggak boleh bawa nama Allah, nggak boleh. Mal'unun, dijauhkan dari rahmat Allah. Minta aja, nggak usah bawa nama Allah. Ada yang ya Allah orang yang ngomongnya gini, saya belum makan sama minta, tuh kalau begitu bisa. Itu bukan alasan Allah, nggak apa-apa. Mendingan kayak begitu, saya belum punya duit buat makan nih, nggak ada, udah berapa hari kapan. Ya itu kalau bohong, buat dia bohongnya dah. Tapi ini tidak menggunakan nama Allah, nggak apa-apa. Asal jangan menggunakan nama Allah dengan alasan Allah. Minta itu nggak boleh. Meminta dengan alasan Allah, maksudnya bawa-bawa nama Allah, itu tidak boleh, dijauhi dari rahmat Allah. Ini pertama, orang yang mintanya. Kemudian orang yang diminta bagaimana? Orang yang diminta, sementara yang minta ini pakai alasan Allah, hati-hati. Kalau dia punya tapi dia nggak ngasih, maka dia juga kena laknat, artinya laknat, dijauhi juga dari rahmat Allah. Makanya tadi saya bilang ngeberatin itu permintaan orang yang minta, orang yang minta tapi dengan nama Allah, demi Allah gitu. Dia sumpah dah, wallahi saya bokeh saya bokeh banget, pakai wallahi segala, saya bokeh banget, kasih saya ini, ada duit Ustaz. Itu ngeberatin. Sebab kalau ini yang diminta nggak ngasih padahal dia ada, maka kena laknat juga atau dijauhkan dari rahmat Allah juga. Kasihan yang diminta. Jadi yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan. Jadi nggak usah bawa nama Allah. Ini saya belum bayar kontrakan nih, pinjemin duit dong saya, itu boleh. Jangan bawa nama Allah. Kalau bawa nama Allah, yang diminta kasihan, nggak ngasih, iya, nggak ngasih, dia dijauhi dari rahmat Allah. Kalau ngasih dia juga sebenarnya masih ada kebutuhan, kan kasihan. Nah di sini tidak memberikan atau menunda pemberian untuk orang yang diminta. Ini diperbolehkan kalau yang minta-minta ini meminta sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek, bisa yang diminta adalah perkara yang jelek. Dia minta sesuatu yang diharamkan. Saya minta dong, minta apa? Saya minta buat ini, buat masang slot. Tahu slotnya namanya? Itu judul maksudnya. Saya mau dengar doang. Buat itu kalau yang haram nggak apa-apa. Ditolak nggak dikasih nggak apa-apa. Kalau permintaan yang buruk. Boleh juga permintaan yang buruk yang dimaksud di sini, kita nggak ngasih orang, udah jelas-jelas itu buat yang buruk. Atau kemungkinannya kita nggak ngasih
karena dia cara mintanya buruk. Cara mintanya itu juga nggak baik. Mintanya dengan cara maksa atau mintanya dengan ucapan-ucapan yang buruk, bikalamin qabihin, dengan ucapan yang buruk. Ini juga bisa dijadikan pengertian hadis ini. Karena orang yang minta-minta dengan cara yang buruk, dengan ucapan yang buruk, ini juga termasuk orang yang Allah murka. Jadi selagi yang memberikan ini tidak memberikan dengan alasan permintaannya jelek, cara memintanya jelek, ucapannya jelek, ini boleh, nggak ngasih nggak apa-apa. Kasih bang, gua ini nih nggak pakai nama Allah tapi dia caranya jelek banget. Kasih bang, kalau nggak kasih, gua coret lo dari RT sini. Pokoknya usir dari sini. Mentang-mentang dia bendahara RT. Wa Ahmadu ala ukhbirukum bi syarril bariyah. Dan Imam Ahmad mengeluarkan hadis, ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan bi syarril bariyati, tentang seburuk-buruknya manusia. Qalu, maka para sahabat berkata, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah, alladzi yus'alu billahi wala yu'ti. Siapa seburuknya orang itu? Alladzi yus'alu, yaitu orang yang diminta billahi, dengan nama Allah, wala yu'ti, tetapi dia tidak memberikannya. Ini yang katanya berat nih, yang tadi saya sampaikan, ini berat. Orang yang minta tapi permintaannya sangat berat karena bawa-bawa nama Allah. Nah, sementara dia yang diminta itu nggak ngasih. Ini adalah orang yang paling buruk. Dipesankan pertama kali, pesankan yang pertama, ini orang yang minta. Orang yang minta jangan bawa nama Allah dah pokoknya. Yang kedua, berat soalnya buat yang diminta. Sebab yang diminta kalau bawa nama Allah dia sampai nggak ngasih, ini termasuk syarrul bariyah, termasuk manusia yang paling buruk ini. Dua-duanya harus kita jaga. Ya, waktu kita jadi orang yang sementara, jadi orang yang bisa memberikan, maka berikanlah pemberian kita dengan adab-adab. Nggak boleh kita memberikan dengan mungkin-mungkin atau memberikan dengan harapan bahwa orang yang kita kasih ini bakal nurut dengan kita, bakal utang jasa sama kita. Jangan. Begitu juga adab kita yang diberikan. Kalau satu waktu kita memang diberikan, maka harus dijaga adabnya. Jangan kita menerima pemberian kalau pemberiannya itu kita hasil minta-minta. Jadi kita minta dulu baru dikasih. Jangan kalau bisa. Nah, kalaupun datang pemberian itu tanpa meminta, maka itu boleh. Dua ini meliputi pemberi dan yang menerima. Pemberi sedekah dan yang menerima sedekah harus menjaga adab-adab ini. Dan ada barokahnya, Pak. Ada barokah dari orang yang nggak pernah minta. Kemarin kan ada seorang sahabat namanya siapa kemarin itu saya lupa. Ada seorang sahabat itu dia ditanya oleh Rasulullah, siapa yang bisa menjamin kepada saya bahwa dia tidak akan minta sama orang, tidak akan minta tolong apapun. Ada seorang sahabat jawab, saya Rasulullah. Karena kau menjamin sanggup begitu, maka kata Rasulullah, aku menjamin, aku akan menjamin engkau surga. Orang yang gak pernah minta-minta, itu jaminannya Rasulullah akan menjamin dia surga selama dia tidak. Itu barokah pertama. Barokah yang kedua, orang yang gak meminta itu akan Allah berikan nanti penjagaan, dijaga. Dia perkara yang haram pasti dah gak bakal diambil. Perkara yang halal aja dia hati-hati banget, gak mau dia minta, dia dereng-dereng atau maksa-maksa pengen kepada sesuatu yang dia inginkan itu, karena hati-hati, khawatir hati-hati. Ini yang namanya wirai atau waro.
orang yang wirai ini perkara yang makruh aja nggak mau, perkara yang syubhat nggak mau, yang halal juga dia sangat hati-hati dalam wirai, dan itu nanti akan muncul berkah, akan Allah jaga karena kehati-hatiannya, maka dia Allah jaga dari sifat yang syubhat, dari perkara-perkara yang syubhat. Itu barokahnya, nggak minta-minta seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.